Father, we thank you for your tangible presence. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu dalam ibadah yang pertama. Kami berdoa dalam ibadah yang kedua ini Tuhan Kau lipat gandakan. Biar semua yang hadir mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Semua yang hadir boleh mengenal Kau bukan hanya by knowledge, bukan hanya melalui pengetahuan, but each one of us will experience you as a living God. Setiap kami boleh mengalami Kau sebagai Allah yang hidup. Bapa, nyatakan diri-Mu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami rindu Tuhan di hari-hari akhir sebelum kedatangan-Mu. Kami menangkap isi hati-Mu, mengerti purpose, tujuan yang Kau sediakan bagi setiap kami. And we all walk in your purpose. Kami semua berjalan dalam tujuan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, biar baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi Bapa boleh kusampaikan dengan keyakinan akan kekuatan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara, silakan duduk. Mari saja kita buka Alkitab kita. Nabi Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara-saudara, saya percaya banyak yang setuju. 2019 adalah tahun yang sulit. Tetapi saya rindu semua tangkap, yang sudah lalu, kita tidak bisa rubah. Kau nggak ada amin? Ada amin? Saudara-saudara, tahun 2019 adalah tahun yang sulit bagi banyak orang percaya, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kami hamba-hamba Tuhan Profetik, kami dapatkan 2019 adalah tahun di mana Tuhan melatih iman kita. Dia outstretch our faith muscles, otot iman kita sedang ditarik sama Tuhan. Karena saudara-saudara kenapa? Karena 2020, it's going to be an awesome year. Tahun yang luar biasa. Amin, lebih luar biasa dong. Ada amin? Siapa yang rindu mengalami tahun 2020 tahun yang luar biasa? Lambaikan tangan tinggi. Saudara-saudara, diperlukan iman yang kuat. Ada amin? Nah, saya rindu semua tangkap, setiap kata-kata profetik itu tidak otomatis terjadi. Amin? Setiap kata-kata profetik diperlukan kerjasama dengan Tuhan, baru itu bisa terjadi. Amin. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang rindu 2020 mengalami tahun yang luar biasa? Oke, kita baca ya, Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat dia subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saya tanya sekali lagi, siapa yang rindu mengalami tahun 2020 yang luar biasa? Catat baik-baik judul firman Tuhan pagi hari ini. 2020, God wants us to be aligned with His will. 2020, catat baik-baik. 2020 Tuhan mau kita selaras dengan kehendaknya. Amin, yang lebih luar biasa dong. Amin. Ingat, setiap kata-kata profetik hanya terjadi pada waktu kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Pada waktu kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang setuju kata amin. Tolong ayat satunya dimunculkan kembali. Perhatikan baik-baik. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Saudara-saudara, ayat 1 bagian A itu undangan buat siapa? Buat orang-orang yang mengalami kesulitan. Betul gak? Betul? Orang-orang yang mengalami kekurangan, orang-orang yang mengalami kesulitan, itu undangan Tuhan. Kok gak ada amin? Hai semua orang yang haus, yang lagi kurang air, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, yang lagi kesulitan ekonomi, marilah. Bagian B-nya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saya rindu semua tangkap. Jadi ayat 1, dengar baik-baik, adalah undangan bagi kita yang selama ini mengalami kesulitan. Tuhan mengundang kita karena dia memberikan mujizat dalam kehidupanmu. Amin, yang lebih luar biasa dong. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi saya rindu semua tangkap ayat 1 adalah undangan engkau yang 2019 mengalami kesulitan, whatever difficulties you face in 2019. Tuhan mengundang engkau dan saya tahun 2020 untuk mengalami mujizat. Yang mau itu lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya, ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Stop dulu di sini. Saudara, apa yang Tuhan katakan di sini? Seringkali, saudara, tanpa kita sadari, kita sering merancangkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Saudara, pada waktu engkau merancangkan sesuatu, melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, kebanyakan hasilnya 0. Betul gak? Ini yang Tuhan bilang, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saudara-saudara, seringkali yang kita lakukan, kita merancangkan sesuatu, lalu kita berdoa supaya Tuhan berkati. Betul gak? Betul? We all make the same mistakes, termasuk yang lagi khotbah. Waktu saya menggembalakan, seringkali di gereja kita yang we come up with programs, lalu kita doa supaya Tuhan berkati. Kelihatannya rohani, tapi bukan rohani, saudara. Yang Tuhan mau, justru dengar baik-baik, kita melakukan sesuatu yang selaras dengan Dia. Ada amin? Saudara, kenapa itu seringkali terjadi sama kita?
sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dengar baik-baik. Rancangan kita, cara kita berpikir, hal yang kita lakukan, itu bertolak belakang dengan rencananya Tuhan. Coba kita perhatikan ayatnya. Yesaya 55. Ayat 8 dan ayat 9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya itu semua belajar dari firman Tuhan. Tuhan bilang, rancangan kita, jalan kita, itu seperti langit dan bumi, jauh sekali bedanya. Ada amin? Kenapa seringkali kita melakukan sesuatu and we fail? Kita gagal. Dan tidak sedikit akhirnya kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Saya rajin ke gereja. Kok pekerjaan saya malah begini? Kok bisa saya malah jadi begini? Saya berdoa siang hari ini, pagi siang hari ini semua belajar dari firman Tuhan. Tuhan bilang, rancangan kita dan jalan kita bedanya jauh sama Tuhan. Saudara-saudara, kata rancangan in Hebrew dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah makasyabah. Arti dari makasyabah waktu saya pelajari saudara, itu adalah pikiran, imajinasi, tujuan, dan rencana. Jadi yang Tuhan katakan, pikiran kita, imajinasi kita, tujuan kita, sama rencana kita, itu jauh bedanya sama Tuhan punya. Ada amin? Nah kata jalan, in Hebrew, kata yang dipakai adalah derek. Arti derek, dengar baik-baik. A way to live a life, cara menjalani kehidupan, how to think, bagaimana berpikir, how to act, bagaimana bertindak, how to solve problems, bagaimana menyelesaikan masalah, and how to make decisions, bagaimana membuat keputusan. Saudara, jadi ayat 8-9 ini sangat dalam, saya rindu semua tangkap. Saya mau tanya dulu, siapa yang rindu 2020 selaras dengan kehendak Tuhan? Saya rindu semua tangkap, ayat 8-9 ini sangat dalam. Karena Tuhan bilang, cara kita berpikir, tujuan kita, rencana kita, cara kita menjalani hidup kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita menyelesaikan masalah, itu sangat berbeda dengan Tuhan. 2020 is going to be an awesome year. Tahun yang luar biasa. Ada amin? Tetapi sangat diperlukan, saudara-saudara, kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mau sekali lagi lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya akan berikan beberapa hal, beberapa kunci supaya kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, ayat 3, Yesaya 55 ayat 3. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tolong ayatnya jadi angkat dulu. Yang rindu selaras dengan kehendak Tuhan 2020. Sampai kata tinggi-tinggi. Catat baik-baik. Yang pertama, kita harus mendengar suara Tuhan. Ada amin? Kita harus mendengar suara Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Kalau pagi hari ini engkau ada di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak kebetulan. Yang percaya bisa katakan amin. Nothing is ever coincidence with God. Tidak ada yang kebetulan dengan Tuhan. Semua Tuhan yang rencanakan. Ada amin? Kalau pagi hari ini kau ada di gereja ini bukan di tempat lain.
mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan yang atur. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dia mengundang engkau dan saya to come into His presence and listen to His voice. Kok gak ada amin? Saudara-saudara bayangkan Allah mencipta langit dan bumi, mengundang engkau dan saya datang ke dalam hadiratnya mendengar suaranya. Saya mengajar saudara, bahkan di seminar-seminar profetik, mendengar suara Tuhan is actually easy. Saya pernah mengajar juga di sini. Mendengar suara Tuhan itu mudah. Kenapa? Karena kita semua manusia itu diciptakan dengan inbuilt receiver untuk mendengar suara Tuhan. Jadi dalam setiap manusia itu ada receiver untuk dengar suara Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 1, sebelum manusia jatuh dalam dosa, setiap hari Adam dan Hawa bergaul sama Tuhan. Betul nggak? Betul? Kalau mereka bergaul, mereka berkomunikasi nggak? Pasti berkomunikasi. Dengar suara Tuhan nggak? Dengar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita, bangkit kembali, mengalahkan maut. Saudara-saudara, waktu Dia mati di kayu salib, waktu Dia bilang it is finished, Dia mati. Apa yang terjadi? Tirai di bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ada amin? Tirai yang melambangkan pemisahan antara Allah dengan manusia. Jadi Yesus mati dengan baik-baik bukan hanya untuk menanggung dosa manusia, tetapi untuk memulihkan supaya manusia bisa kembali berhubungan intim dengan Allah Bapa. Ada amin? Nah, saudara, setelah kita lahir baru dengan baik-baik, kita bisa kembali mendengar suaranya. Ada amin? Cuma kita harus in tune, kita harus tune. Bahasa Indonesia apa sih? Tune. Kita mengaturlah supaya bisa kembali dengar suara Tuhan. Ada amin? Saudara-saudara, bagaimana mengatur receiver kita untuk dengar suara Tuhan? Yang pertama, Dia bilang, datanglah kepadaku. Come into His presence. Ada amin? Datang ke hadiratnya, belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kok gak ada amin? Saudara-saudara, saya sekarang mau tanya, siapa yang rindu peka dengar suara Tuhan? Tolong angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Yang ada di handphone, di iPad gak apa-apa. Diangkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Wah, kebanyakan udah pakai ini semua ya. Masih ada yang masih sama kayak saya bawa Alkitab. Yang lain udah it's okay. Tapi itu firman Tuhan. Ada amin? Saudara, banyak orang ingin peka dengan suara Tuhan. Tapi gak pernah baca firman Tuhan. Kalau cuma bacanya sekali di gereja, you will never hear His voice. Engkau harus baca, renungkan firman Tuhan. Ada amin? Cara yang pertama Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Waktu engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, He will speak to you. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca firman Tuhan? Yang waktu baca ayatnya lompat sepertinya kena sekali buat engkau. Kok cuma satu orang? Pasti ada lagi yang lain. Nggak usah takut-takut. Saya kalau nanya pertanyaan saya nggak kejebak. Ada hamba Tuhan yang pertanyaan kejebak. Saya nggak pernah, saudara. Siapa yang kalau baca firman Tuhan ayatnya seperti lompat kena? Coba lambaikan tangan dikit. Pasti banyak dong. Puji Tuhan, lebih banyak ya. Itu artinya apa? Roh Kudus lagi bicara. Ada amin? Nah, saya hamba Tuhan yang kebetulan bergerak di profetik. Word of knowledge, kata-kata profetik, profesi, nubuatan. Itu datangnya saudara kadang-kadang vision penglihatan. Tapi seringkali waktu saya melayani, itu impression, kesan. Kesan yang timbul dalam pikiran. Nah, kesan yang timbul itu sumbernya 3. Roh Kudus, perasaan kita sendiri, atau roh jahat. Kenapa Tuhan mengundang kita datang dalam hadiratnya? Waktu engkau datang dalam hadirat Tuhan, kita datang dengan permohonan doa, it's okay.
Tapi setelah itu dengan baik-baik kita memuji, menyembah Tuhan. Setelah itu ada waktunya kita harus berdiam diri. Kok nggak ada amin? Amin. Izinkan dia yang berbicara. Saya percaya semua sudah pernah alami. Engkau mungkin lagi jalan-jalan, ada di mall atau wherever you are. Lihat seseorang, tiba-tiba timbul ada kesan, ini orang kayaknya lagi ada masalahnya. Saya percaya semua pernah alami, betul nggak? Atau lihat seseorang, ini orang kayaknya ada sesuatu deh. That could be the Holy Spirit speaking to you. Saya sering dapat itu di jalan-jalan, saudara. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu waktu saya di Singapura. Habis pelayanan, ibu-ibu ngajak makan siang di Orchard Road. Baru dari gereja berjalan mau ke restoran, saya lihat ada seorang bule, perempuan di kursi roda. Sesuai lihat mukanya timbul kesan. Terikat sekali, terus timbul kesan-kesan lain. Jadi saya bilang sama ibu-ibu yang lain, saya bilang, ibu tolong duluan deh, saya tahu restorannya di mana. Saya mau doain itu ibu yang di kursi roda. Ibu-ibu di Singapura udah tahu sekali saya. Dia bilang, oh iya silakan Pak Hari. Saudara saya samperin ibu itu. Saya kejar dia masuk. Lalu saya bilang, excuse me. Dia kaget saudara. Saya bilang, can I speak to you for a minute? Saya sampaikan kesan yang timbul. Saudara dia pegang tangan saya. Dia nangis. Dia bilang begini. Semua yang kau sampaikan, itu yang memang saya alami. Dia bilang, saya ini ateis, gak percaya ada Tuhan. Tahu dia bilang apa? But now, sekarang saya percaya pasti ada Tuhan. Karena saya gak kenal kamu dan kamu gak kenal saya. Tiga tahunan yang lalu saya di airport di Sydney sama istri saya. Lagi nunggu boarding. Kami kebetulan ke airportnya cepat. Lagi breakfast. Ada seorang bule, nenek-nenek. Cleaner di situ. Timbul impression. Saya samperin dia. Saya bilang, kamu Pak seorang yang kesepian. Anak cucu kamu gak mau kenal kamu. Dia kaget, air mata mulai netes. You feel like no one loves you. Saya bilang, but I have a short message from your Father in heaven. He loves you so much. Saudara-saudara dia pegang tangan saya erat-erat sambil nangis. Dia bilang, thank you, I need that. Saudara-saudara, Tuhan mau pakai kita menjadi alat-alat yang luar biasa. Membawa kehidupan bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan di luar sana. Ada amin? Tuhan mengundang kita, come into His presence. Dengar suaranya. Ada amin? Lalu dia bilang begini, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Wow. Pagi hari ini engkau ada di rumah Tuhan karena dia mengundang engkau dan saya masuk come into His presence. Dengar suaranya, karena dia mau mengikat perjanjian abadi dengan engkau dan saya. Aminnya lebih luar biasa dong. Perjanjiannya apa? Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. I speak life unto you church. Dia mengundang kau dan saya masuk dalam hadiratnya, mendengar suaranya, karena dia mau mengikat perjanjian abadi. Perjanjian yang sama yang dia berikan kepada Daud, that same promise, He's going to give to you and I. Yang percaya beri keluhan buat Tuhan Yesus. Who is David? David itu, Daud itu seorang anak tertolak, saudara. He was small built. Di zaman itu anak laki-laki itu, orang tua pasti mau anak laki-laki tinggi besar, kayak kakak-kakaknya. Daud small build, kecil. Kalau sudah baca, saya lupa di Mazmur berapa. 50-an kalau gak salah. Ketika dia katakan, orang tua dia juga menolak dia. Kenapa? Because he is small build. Pekerjaan Daud apa? Gembala, betul? Berapa banyak
kambing dan dombanya? 2-3 ekor firman Tuhan bilang. Ya, renungkan. Kalau gembala yang benar, kambing dombanya puluhan saudara. Betul gak? Betul? Coba kita lihat TV. Ya, gembala-gembala, kambing dombanya puluhan. Itu namanya shepherd. Yang pekerjaannya sebagai shepherd gembala puluhan. Kalau cuma 2-3 ekor itu asal ada kerjaan. Betul gak? Dijauhin sama orang tuanya, you go there. Kamu pergi ke sana, ke padang rumput, nih 2-3 ekor. Nggak mau lihat orang tuanya. Ada amin? Saudara-saudara, Daud seorang anak muda yang ditolak oleh orang tuanya. Tetapi Daud dari masa mudanya, orang yang biasa masuk hadirat Tuhan dalam penyembahan. Tadi pagi we learn about worship. Worship itu powerful. Ada amin? Worship itu vehicle kendaraan yang membawa engkau dan saya masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara baca sejarah bangsa Israel, puncak keberhasilan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Daud, dilanjutkan oleh anaknya Salomo. That same promise, janji yang sama yang Tuhan berikan kepada Daud, Tuhan mau berikan kepada engkau dan saya. Bagian kita datang dalam hadiratnya, dengar suaranya. Yang percaya sekali lagi beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Siapa yang rindu 2020 selaras dengan kehendak Allah? Yang kedua, cari wajah Tuhan. Kok aminnya lemas benar? Saudara-saudara, mencari wajah Tuhan dengar baik-baik is powerful. Tuhan juga mengajarkan kita membawa semua keperluan kita. Betul gak? Betul? Karena itu menunjukkan percaya kita bahwa dia adalah Bapa kita yang menyediakan segala keperluan kita. Ada amin? But to seek His face goes a lot deeper. Mencari wajahnya itu jauh lebih dalam dari hanya cuma berdoa, minta Tuhan penuhi keperluan kita. Mencari wajahnya dengan baik-baik. Itu adalah kerinduan hati. Tuhan berkati aku atau tidak. I'm here to seek your face. Saya diberkati tadi sama doa pembukaan Bapak. Tuhan kami rindu. Itu yang harusnya menjadi doa setiap awal ibadah. Bukan ibadah yang dihafal, tapi ibadah yang datang dengan hati rindu berjumpa dengan Tuhan. Ada amin. Saya beberapa kali ditanya, Pak, kalau cari Tuhan pasti ketemu enggak? Pasti ketemu. 21 tahun saya ikut Tuhan, 20 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah ketemu sama orang yang cari Tuhan gak ketemu sama Tuhan. Kalau gak ketemu, masalahnya cuma satu. Karena di dalam Yeremia Tuhan bilang, apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Ada amin? Tapi kunci menemukannya, itu bagian B-nya. Apabila engkau mencari aku dengan segenap hatimu, maka aku akan memberikan diriku ditemui olehmu. Ada amin? Saya gak pernah ketemu sama orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan gak ketemu. Saya berdoa semua tangkap kebenaran firman Tuhan. Siapa yang rindu berjumpa dengan Tuhan? Berserulah kepadanya selama ia dekat. He's always there. Betul gak? Dia Immanuel. Kita rasakan hadirat Tuhan atau tidak, He's always there. Dia selalu dekat.
Tapi firman yang kata berseru. Berseru itu perlu effort. Perlu usaha. Amin. Kita gak bisa ketemu sama Tuhan cuma 5 menit, 10 menit berdoa saudara. Kalau segenap hati, you will pay the price. Kok aminnya lemes benar? Ada amin? Sudah jadwal saya lumayan padat. Sebagian sudah dengar kesaksian. Tapi I'm going to share it again. Tapi jam 2:30, jam 3 saya pasti bangun. Cari apa? Cari wajah Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi berkat melayani saudara-saudara? Kalau saya tidak memulai hari saya in the presence. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan dalam kata hati tinggi? Saudara, personal relationship itu gak bisa dibohongin. Your worship lifestyle itu gak bisa dibohongin. Orang yang cari wajah Tuhan, a worshiper, seorang penyembah, orang itu pasti bawa hadirat Tuhan. Nggak usah nyanyi, ngomong pun orang bisa rasakan hadirat Tuhan. Justru di situ engkau akan bawa jiwa yang belum kenal Tuhan, ketemu Tuhan. Saudara, bulan Oktober waktu saya melayani di Sydney, hari Seninnya dari Sydney saya mau terbang ke Melbourne. Jadi dari rumah orang tua saya naik taksi ke airport. Supirnya orang India. Ramah orangnya, kami kenalan, terus dia tanya, do you live there? Kamu tinggal di situ, dia bilang. Saya bilang, no, my parents live there. Oh, oke. Visiting, nengokin. Saya bilang nengokin sambil pelayanan, saya pendeta. Saya bilang saya datang ke Australia setahun 2 kali, to preach, khotbah. Oh, oke, interesting, dia bilang. Dia bilang baru pertama kali ketemu pendeta. Lalu tiba-tiba dia tanya saya begini, saudara. I have difficult question for you, Pastor. Saya punya pertanyaan yang susah. Percaya gak sama curses, kutuk-kutuk? Saya bilang percaya, karena Alkitab kita juga berbicara ada kutuk. Oh, oke. I didn't know, dia bilang. Iya, saya bilang Alkitab kita juga bicara mengenai kutuk. Lalu dia tanya, oke, bagaimana kita menghindari supaya kutuk yang dikirim gak kena sama kita? Saudara-saudara, saya percaya Roh Kudus yang gerakin dia. Lalu saya bilang, why don't you pray to your God? Kamu berdoa dong sama Allah kamu. Dia bilang begini, I have, nothing happen. Saya sudah berdoa, my God. Dia bilang, nothing happen. Saya bilang begini, let me introduce you to my Jesus. My Jesus, saya bilang, is Lord and Savior. Not only for Christians, but for everyone. Every religion, every background. Saudara-saudara, dia bilang, oh, I didn't know. Saya bilang, kamu undang dia masuk dalam hati kamu. Lalu minta dia lindungi kamu. I will, dia bilang. Kami tukeran nomor handphone. Sejak hari itu setiap pagi dia terima renungan firman Tuhan dari saya. Dia amin-aminnya, dia thank you. Singkat cerita kira-kira 2 bulan yang lalu. Itu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bulan lalu dia kirim WhatsApp. Waktu saya baca air mata saya menetes. Dia bilang, my dearest friend, my closest friend. Cuma ketemu sekali loh saudara. Tapi seperti jiwa terikat. Seperti Daud dekat Yonatan. Dia bilang, my dearest friend, my closest friend. Saya mau pulang ke India, dia bilang. Karena dia ingat sama kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Dia bilang sejak mereka pindah migrate to Australia, gak pernah pulang. Dia bilang saya tergerak untuk pulang. Paling tidak
di akhir hidup mereka, saya bisa mendoakan mereka. Dia bilang, doakan saya. Saya bilang, kamu pimpin doa supaya kedua orang tua kamu terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Beri keluar buat Tuhan Yesus. Minggu lalu dia WhatsApp saya, dia bilang, terus doain. Saya lagi melayani kedua orang tua saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Cari wajah Tuhan. Bukan hanya kau menjadi selaras dengan kehendaknya. You become God's presence carrier. Yang mau itu lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga. Ayat 7. 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu 2020 selaras dengan kehendak Allah? Yang ketiga, catat baik-baik. Kita harus meninggalkan pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kok gak ada amin? Ada amin? Saudara-saudara, banyak orang Kristen kalau di gereja pasti kelihatannya manis semua. Betul gak? Betul? Banyak yang senyum-senyum. Banyak orang Kristen kalau di gereja kelihatan manis-manis semua. Penyembahan tangannya diangkat kemana-mana. Betul? Banyak loh orang percaya gak usah disuruh sama worship leader, udah angkat tangan duluan. Penyembahan air mata kemana-mana, ingusnya juga kemana-mana. Tapi begitu keluar dari gedung gereja, orang lain yang air matanya keluar karena dia. Karena tingkah lakunya masih kayak anak hantu, saudara. Betul gak? Betul? Apalagi di sekuler. Maaf pengusaha-pengusaha, saya juga dari sekuler, saudara. Begitu banyak, saudara, pengusaha-pengusaha di gereja. Manis-manis, begitu keluar, tanduknya pada muncul lagi, saudara. Bisnis masih main sikat orang. Tadi pagi saya saksikan. 2019 saya dapat partner baru. Gabung sama kita, seorang ibu. Saya merasa awalnya iba, Kristen dari satu gereja. Jadi sort of nolong dia lah. Tapi begitu dibukain pintu, tanduknya mulai nongol, saudara. Makin bergaul makin lama, tanduknya makin bertumbuh, saudara, cepat lagi tumbuhnya. Licinnya luar biasa. Sampai Patsy pernah tegur saya, kamu gak terlalu keras sama si ibu itu. Saya bilang, enggak. Kalau dia partneran sama pendeta, dia harus tahu ikut gaya pendeta, bukan pendeta ngikutin gaya dia. Betul? Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya sangat percaya kalau kontrak itu dari Tuhan, enggak usah macam-macam, pasti terjadi. Ada amin? Enggak usah selip sana sini, saudara. Kalau kontrak itu dari Tuhan, engkau bekerja dengan benar, jalani sesuai firman Tuhan, pasti terjadi. Kalau belum terjadi, ya belum waktunya. Saya sih di bisnis, relax saja, saudara. Orang bilang, Pak gak stres? Enggak, kenapa mesti stres? Yang punya segala-galanya Bapa di sorga. Ada amin? Kalau dia udah buka, gak ada yang bisa tutup. Ada amin? Kalau belum terbuka, ya dia belum buka, itu aja. Jadi saya rindu semua tangkap. Untuk selaras dengan kehendak Allah. Cara hidup yang tidak sesuai firman Tuhan. Tinggalkan. Percaya. Dia pasti pelihara engkau dan saya. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang keempat. Yang terakhir. Ayat 10 dan ayat 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.
ayat 11. Kita baca sama-sama, keluarkan suaranya, 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siapa yang rindu 2020 selaras dengan kehendak Tuhan? Yang keempat, yang terakhir, engkau harus percaya dan deklarasikan firman Tuhan. Kau enggak ada amin? Saudara-saudara, Tuhan bilang, semua firman yang keluar dari mulut dia, never fail. Ada amin? Tidak pernah kembali dengan sia-sia, nggak pernah gagal artinya. Ada amin? Firman yang keluar dari mulutnya, itu pasti akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Ada amin? Ketika engkau dan saya lahir baru, dalam Yohanes 1 dikatakan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Saudara, kalau Bapak kita deklarasikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu terjadi, demikian juga engkau dan saya. Yang percaya beri keluhan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita harus percaya mulut kita itu punya kuasa. Ada amin? Saudara, orang percaya yang keluar dari mulutnya harus yang positif, firman Tuhan. 2019 tahun yang sulit, we all agree. But it's in the past, sudah lewat. Nggak perlu diomongin lagi. Betul? Saya ngalamin begini, saya lagi begini. It's not going to change anything. Sudah lewat. Banyak orang tidak bisa mengalami terobosan. Tidak bisa mengalami kemenangan. Kenapa? Karena yang diomongin masa lalu terus. Masalahnya terus yang diomongin. Kalau yang kau ucapkan, your problems terus. Itu yang akan terus terjadi. Tapi kalau kau deklarasikan firman Tuhan, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupanmu. 2020 is going to be an awesome year, tahun yang luar biasa. But you have to believe in the word of God and declare the word of God. Engkau harus percaya dan engkau deklarasikan firman Tuhan. Yang percaya beri keluhan buat Tuhan Yesus. Saudara, kita berada di tahun kalender Ibrani itu 5780. Ain Pei. Ain itu hurufnya berbentuk mata. Pei hurufnya berbentuk mulut terbuka. Tadi saya sampaikan, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan sama Tuhan. Ada amin? Saudara-saudara, siapa yang rindu mengalami tahun yang luar biasa 2020? Percaya dan deklarasikan firman Tuhan. Karena mata Tuhan sedang tertuju kepada anak-anaknya yang membuka mulut mendeklarasikan firman Tuhan. Yang terima revelation firman Tuhan lambaikan hati tinggi. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jesus. Sebentar saya tutup, musik tim bisa kembali naik siap-siap. Kembali ke ayat 2, Yesaya 52 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan jerih, yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Saya ulangi sedikit lagi. Tuhan tanya, ngapain sih terus berusaha melakukan sesuatu yang di luar kehendak Dia? Ada amin? Yang gak menghasilkan apa-apa. Lalu Dia bilang apa? Listen. Dengarkanlah aku. Wow. Bahasa aslinya itu dengarkan dengan penuh perhatian. Wow. Dia mengundang engkau dan saya untuk mendengarkan suaranya dengan penuh perhatian. Lalu apa yang terjadi?
aku, dengarkanlah aku. Kita baca sama-sama. Maka memakan yang baik, yang paling lezat. Katakan beri kiri kananmu, yang paling lezat. Yang paling lezat. Ada amin? Wow, kuncinya dengar suara Tuhan. Apapun yang kita pernah usahakan dengan kekuatan kita sendiri, dengan rancangan kita sendiri, nggak ada gunanya. Tapi 2020 come to His presence. Listen to His voice with full attention. Maka engkau akan memakan yang baik. Saya rindu semua tangkap. 2020 is going to be an awesome year. Tahun yang luar biasa. Kalau engkau responi firman Tuhan, engkau dan saya, kita akan makan yang baik. Yang lebih luar biasa dong. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Wow, paling lezat. 1, 2, 3. Paling lezat. Yang percaya harus beri keberanian yang luar biasa. Artinya apa? Engkau dan saya akan terima yang terbaik dari Tuhan yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Amin. Para pengusaha yang sudah diberkati oleh Tuhan, siap-siap 2020. Terima berkat yang kau belum pernah rasakan sebelumnya. Kuncinya dengar suara Tuhan. Ada amin. Ingat, ayat 1 itu undangan Tuhan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, kekurangan. Saya rasakan dalam roh saya, some of you having financially difficulties 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Siap-siap 2020 Tuhan berkati kau secara keuangan dengan melimpah. Kalau engkau responi firman Tuhan. Saya akan tutup dengan ayat 12 dan ayat 13. Perhatikan baik-baik. Ayat 12 dan ayat 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Artinya apa? Engkau akan mengalami berkat Tuhan, membuat engkau dan orang-orang sekitarmu bersukacita, bergembira. Kok amin cuma satu orang? Ada amin? Engkau dan saya akan mengalami berkat Tuhan yang membuat engkau bersukacita dan orang-orang sekitarmu bersukacita bersama-sama dengan engkau dan saya. Ayat 13, perhatikan baik-baik. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Sebagai ganti masalah pergumulanmu. Itu berkat Tuhan. Ada amin? Tujuannya. Kenapa Tuhan mau berkati engkau 2020? Bahkan di dalam keuangan secara melimpah. Ini tujuannya. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudara, He's going to bless you financially. If only you use it to glorify His name. Tuhan akan berkati engkau secara keuangan dengan melimpah. Kalau engkau pakai untuk memasyurkan nama Tuhan. Kok aminnya lemas benar? Ada amin? Saudara-saudara, kita sudah masuk masa penuaian jiwa-jiwa. Tadi Pak Masudi juga kesaksian mengenai pelayanan Sungai Yordan di Jawa Barat. Saya saksikan pelayanan saya di Bali yang Tuhan buka. Orang-orang bukan orang-orang yang kenal Yesus. Bangsa kita siap dituai. Tetapi kita jangan naif, penginjilan itu perlu uang. Betul? Sudah kerinduan hati saya memenangkan kembali orang-orang Papua. Tapi kita tidak bisa memenangkan mereka hanya dengan bikin KKR.
mereka berubah haluan. Kenapa? Karena dikasih rumah, dikasih makan, dikasih pendidikan. Gereja cuma datang setahun mungkin 1 kali atau mungkin 2 tahun sekali. Datang bikin KKR, kasih sembako, not enough. Siapa yang rindu melihat orang Papua semua kembali datang pada Yesus? Bangunkan perumahan buat mereka. Bangunkan sekolah buat mereka. We give them schools. We give them houses to live. Tanpa embel-embel. Dan itu semua perlu uang. Tuhan akan berkati kita melimpah pada waktu tujuannya memasyurkan nama Tuhan. Yang mau itulah mereka datang tinggi-tinggi. Mari semua bangkit berdiri. Wow, pejamkan mata sebentar. Just close your eyes. Just bring His presence. Nikmati kehadirannya. You're awesome, you're awesome, you're awesome, Holy Spirit. Ia merindukan jamahan Tuhan. Angkat tangan-tanganmu sekali lagi. Kau yang haus dan lapar akan Tuhan, kau rindu jamahan yang baru, angkat tangan-tanganmu. Wah, 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 wah. We honor you in this place, Holy Spirit. Wah, carilah wajahnya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya percaya engkau merasakan how close He is to you. Dia ada dekat dengan kita. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nikmati Dia. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu. Mighty, awesome God. Raja Tuhan. Raja Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Pak Masudu.